activity click. Terus indicate aja tombolnya yang mana. Nah, udah. Ini untuk automasinya gini, tapi kita ini belum nambahin if-nya. Kita kan hari ini belajar yang decision kan ya. Jadi sebenarnya yang type into ini semuanya kita taruhnya di if-nya. Di dalam if. Bentar kita lihat. Jadi kita bikin if-nya dulu. Nah, karena kita gak mau yang sebentar ya, aku buka dulu Excel-nya. Karena kita maunya yang kosong doang yang diisi. Jadi kalau ada tulisan dia gak keisi. Berarti kita pakai yang namanya if buat nentuin itu. Ini kalian bisa set kondisinya. Tinggal kalian double klik, terus kalian ini pilih yang current row. Terus kalian mau ngeceknya kolom apa? Kan kita mau ngecek yang transaction number-nya. Ini udah ada angkanya belum di kolom tersebut. Jadi kita pilih yang transaction. Terus kondisinya apa? Karena kita mau tahu dia udah punya angka atau belum. Jadi kita pakai yang is empty nih. Jadi kalau dia kosong dia bakal ngasihin true. Nah, ini yang tadi aku bilang, nggak semua kondisi di sini itu mesti ada dua value. Jadi cuman satu aja tuh bisa, tergantung kondisinya apa. Kayak is true itu cuman satu. Tapi kalau kayak less than itu perlu dua value. Cuman ini kan kita pakainya satu doang, yang is empty. Jadi nggak perlu dua value. Jadi kalau ini kolomnya kosong, hasilnya itu berarti true. Dia bakal lanjut ke then. Baru ngelakuin aktivitas yang di dalam then itu. Nah ini kalau kalian mau tambahin kondisinya tuh bisa. Kalian bisa pencet yang ini. Pencet tombol add. Ini kalian bisa bebas nih kondisinya berapa aja. Terus ini juga kalian bisa pilih lagi sama kayak tadi. Nah di sini itu ada pilihan kalian mau and atau or. Ini juga sama persis kayak di programming. Kalau and itu artinya semua kondisinya harus terpenuhi. Kalau or itu cuma salah satu. Jadi ya sesimpel itulah harusnya. Cuman ini karena aku pakai satu kondisi doang, cuman mau tahu kolomnya itu kosong atau enggak. Jadi ini aku hapus saja. Terus langsung aku save aja ya. Nah, terus ini langsung ke then. Then itu berarti true ya. Jadi kalau kolomnya kosong, dia bakal ke then. Kalau kolomnya nggak kosong, dia bakal ke else. Nah, ini else-nya kok nggak ada, Kak. Ini kalian kalau mau buka else-nya, kalian bisa pencet ini, show else. Ntar dia otomatis ke samping. Cuman ini else-nya nggak mau aku isi dulu, karena kolomnya kan masih kosong semua. Itu ntar kita bakal bahas. Jadi aku hide dulu untuk sementara. Nah, isi then-nya ini itu yang tadi kita bikin, yang dari type into sampai klik. Jadi kalian tinggal drag aja sebenarnya. Drag satu-satu aja. Kalian drag ke dalam if-nya ya. Urutannya juga samain aja, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, ini itu otomasinya untuk sementara udah kelar. Tapi ntar kita mau modif lagi, tapi gak apa-apa, kita coba run dulu ya. Ini aku aplikasinya close dulu. Pas di run, kalian jangan gerakin mouse atau keyboard kalian ya. Jadi biarin aja. Ini aku run ya. Nah, ini kalian jangan gerakin mouse-nya.
Kalau kalian gerakin, dia bisa error. Jadi biarin aja. Ini datanya agak banyak, jadi mungkin agak lama ya. Gimana punya temen-temen jalan semua gak? Ada yang error gak? Ini harusnya kalau kayak gini sih udah gak ada error sih ya. Nah, ini last run successful, berarti udah sukses nih. Kita coba buka file Excel-nya ya. Harusnya, nah iya nih. Semua transaction number-nya udah masuk ya. Nah, tapi kan ini kita baru nerapin yang if-nya itu yang true doang. Jadi kalau false-nya kita belum apa-apain. Karena kan tadi memang masih kosong. Nah, sekarang ini kalian coba hapus deh beberapa, apa sisain beberapa angka gitu. Kalian hapus semuanya, tapi sisain beberapa angka. Ya, aku sisain 3. Nah, untuk yang ada angkanya, ntar aku mau di komen ini aku isi eh, completed gitu. Jadi kayak udah di deposit gitu. Aku mau tandain, oh ini udah di deposit. Jadi di komennya aku mau kasih complete, kasih tulisan complete. Nah, caranya itu otomasi yang tadi kalian gak usah apa-apain lagi. Cuman kalian tambahin aja kondisinya di sini. Kalian pakai else yang tadi. Sekarang else-nya kita isi. Nah, kita kan mau komen di kolom komen itu kita kasih tulisan complete. Jadi kalau else itu kita tinggal tambahin type into, karena kita mau nulis di sorry. Kalau Excel itu berarti kita pakainya itu write cell. Nah, kita mau nulis apa di sini? Kalian bisa pakai teks ya. Karena kan ini bukan data. Kalian tulis saya complete di sini. Terus save. Ini kalau kalian nggak ngikutin, pencet tanda plus, terus pencet yang teks, pilih yang teks. Ntar harusnya otomatis kebuka. Nah, habis itu kalian mau nulisnya di mana? Tulisan komplit ini. Kita mau tulisnya di kolom komen. Ini harusnya juga ada, kayak yang tadi. Increment row-nya kalian nggak usah apa-apain. Nah, jadi ini harusnya otomatis sudah yang ada angkanya dia bakal ada tulisannya. Ada tulisan komplit ini. Coba ya kita run lagi. Itu tadi data-datanya udah aku hapus sebagian deh. Nah, itu tuh. Udah ada yang ditulis komplit. Jadi kalau angkanya udah pernah di data gitu, dia bakal nulis komplit doang. Angkanya nggak berubah gitu. Coba ya kita buka lagi. Nah ini, kalau kalian perhatiin ini tuh angkanya kan semuanya berurutan nih. Cuman yang tadi udah aku masukin, 3 ini itu
dia angkanya nggak berubah sama yang awal. Jadi dia cuma tulis komen ini, angkanya nggak dirubah. Nah, itu salah satu penerapan if. Nah, aku mau contohin penerapan lainnya di tabel yang sama. Misalnya ini aku hapus dulu ya komen yang ini. Nah, aku mau kalau angka cash in-nya ini lebih dari 150, aku mau tulis di sini mahal. Jadi kalau di atas 150, kayak 200 gitu, aku mau komen mahal, kasih komen mahal. Tapi kalau di bawah 150, aku mau kasih komen murah. Nah, itu tuh bisa juga. Ntar kita pakai yang ada kondisinya. Ini kita ke Studio X lagi dulu. Ini karena udah kelar, aku hapus dulu ya yang ini. Cuman yang bagian if-nya aja, yang lainnya kalian nggak perlu isi. Terus kalian pilih if lagi. Pilih masukin if activity-nya lagi ke for each Excel row-nya. Nah, untuk kondisinya itu, kalian double klik aja. Kan kita mau ngecek yang kolom tadi itu cash in. Jadi kalian harus pilih yang cash in ini. Current row cash in. Nah, kita mau kalau angkanya lebih dari 150, berarti kan greater than. Kalau greater than 150, nah di sininya aku pencet tanda plus, terus pilih yang number nih. Kita masukin sendiri. Nah, jadi kalau cash in-nya lebih dari 150, dia bakal ke den. Dia bakal ngelakuin hal yang di den. Tapi kalau cash in-nya di bawah 150, dia bakal ngelakuin yang di else. Nah, tadi kan aku mau kalau harganya di atas 150, aku mau kasih komen mahal. Nah, berarti di sini aku kasih right cell. Right cell. Terus ini waktu write-nya itu aku tulis sendiri berarti. Kita pakai yang teks. Kalau lebih dari 150 kita mau kasih tulisan mahal. Gitu. Terus where to write-nya kita pilih di komen karena kan kita mau tulisnya di kolom komen. Nah, terus untuk yang else-nya berarti kita mau tulisnya murah. Sama persis kayak gini cuman kita tulisnya murah. Berarti write cell juga. Sorry, kenapa dia sini? Di sini right cell. Waktu write-nya kita kasih tulisan murah. Gitu. Where to write-nya sama di komen juga. Current row komen. Nah, ini sebenarnya yang use application udah kagak kepake ya. Karena kan kita cuma mau nulis murah atau mahal doang. Tapi gak apa-apa, aku biarin aja. Biar gak ribet. Kita coba run ya. Nah, ini aplikasinya udah kagak kepake sebenarnya. Nah, dia bisa nentuin otomatis tuh. Ini lebih cepat juga karena gak perlu input data kan. Nih, yang di bawah 150, cash in-nya di bawah 150 dia bakal kasih tulisan murah. Tapi kalau di atas 150 dia bakal kasih tulisan mahal. Nah, jadi nggak mesti yang ngecek kolom, kalian bisa juga bandingin angka. Ini juga bisa ntar kalau transaction type-nya ada banyak, kalian bisa pilih, bisa pakai if ini juga. Misalnya ada deposit, ada withdraw, itu tuh kalian bisa if else juga.
Nah, untuk penerapan if else-nya, if activity-nya ini doang. Sekarang kita mau ke switch activity ya. Ini kalian boleh save yang Studio X tadi, yang project tadi kalian udah boleh save. Sekarang kita mau yang ke folder ini, folder kedua, organizing file. Nah, kita mau ngapain dengan data-data ini nih? Jadi di sini aku mau nge-arrange gitulah, biar folder aku lebih rapih. Aku mau yang file dokumen, file doc, atau file Word, aku mau masukin ke dalam satu folder yang namanya Word, folder Word. Jadi ntar semuanya aku pindahin ke sana. Terus yang file Excel aku mau masukin ke folder Excel. Terus yang presentation, yang PPT aku mau masukin ke folder PowerPoint. Nah, terus yang lain, ini kan kayak ada file zip sama file txt, itu tuh aku mau masukin ke others. Jadi selain Word, selain Excel, selain PowerPoint, aku mau pindahin ke others. Sisanya ada folder sendiri gitu. Nah, jadi ini tuh otomasinya mungkin bakal bisa kalian pakai juga di komputer kalian. Mungkin buat rapihin folder yang udah berantakan banget. Nah, kita coba bikin aja ya. Kita buka lagi Studio X-nya. Sebenarnya ini termasuk file and folder automation yang mau kita lakukan. Cuman kita nggak ada materi ini ya. Ini aku kasih tahu biar sekalian kalian bisa pakai juga. Siapa tahu kalian mau pakai di project gitu. Ini kalian bisa langsung bikin blank test lagi. Terus kasih namanya bebas. Aku kasih nama organizing file aja. Terus langsung create. Nah, ini kan aku mau masukin folder tapi kan nggak ada foldernya. Jadi ntar aku bikin foldernya itu di dalam automasinya juga, nggak bikin manual. Jadi semua prosesnya itu benar-benar di dalam automasinya. Nah, untuk kali ini, untuk automasi yang ini, kita pakai activity switch, tapi juga ada sedikit pakai activity if. Jadi campur lah. Cuman sebenarnya fokusnya ini ke switch-nya doang sih. Oke, yang pertama kita mau lakukan itu, karena ini kita mau nge-arrange data dalam folder, semua datanya, berarti kita pakai looping lagi. Nah, untuk looping file and folder ini, kita tuh ada namanya looping for each file in folder. Nah, ini. Kalau kalian cari ada namanya for each file in folder. Kalian klik aja. Jadi karena kita nggak pakai aplikasi apa-apa, kita cuman nge-organize file dalam folder, nggak buka aplikasi, nggak buka Word, nggak buka Excel. Kita nggak perlu nih pakai yang use ini, use Excel file, use Gmail. Jadi kita bisa langsung pakai for each. Nah, habis itu ini kalian arahin nih foldernya di mana. Kalian tinggal pilih yang icon ini, terus arahin foldernya di mana. Kalian simpan itu tadi, file tadi di mana. Aku simpan di desktop, pertemuan 5, terus yang ini, organize file. Pencet OK aja. Nah, yang lainnya kalian nggak perlu kotak-katik dulu, biarin aja. Nah, terus kita mau langsung pakai, belum, sorry. Kita mau pakai yang pertama itu, karena kita mau ngebandingin tipe file, ini kan filenya ada banyak kan, kita mau ngecek extensionnya, jadi kan tiap tipe file itu extensionnya beda-beda. Jadi yang mau kita bandingin itu extensionnya, kayak yang tadi aku jelasin di PowerPoint tadi.
ada item. Nah, extension ini termasuk itemnya. Buat nentuin skenario apa yang mau kita lakukan, activity apa yang mau kita lakukan. Jadi kita bisa langsung pakai yang switch ke, pakai get file information. Nih, get file information. Jadi kita mau ngambil extensionnya dulu, pakai activity ini. Jadi get file info ini sebenarnya nggak cuma buat ambil extension, bisa buat ngambil namanya atau path foldernya. Cuman kita pakainya ini kali ini cuman buat yang file extensionnya doang. Ini kalian bisa pencet tanda plus, terus current file, pilih yang extension. Jadi kita mau ngambil extensionnya gitu. Nah, habis itu outputnya itu maksudnya kalian mau nge-save extensionnya itu di mana? Nah, kita save-nya di sini aja. Di save for later use. Kita kasih nama file extension. Jadi ntar extensionnya ke save ke sini, ke atribut yang namanya file extension. Nah, habis itu ntar atribut ini bisa kita pakai-pakai lagi di activity selanjutnya. Nah, habis kita ambil ini, file extensionnya, langsung deh kita pakai switch activity. Ini kalau yang tadi aku bilang itu, kita bisa ngambil switch activity-nya itu di bagian common activity. Ini harusnya di kalian juga ada pilihan ini, pilihan common. Terus kalian bisa pilih, ini ada if, ada switch. Kalian bisa pilih kalian mau pakai yang mana. Ini ada yang lain juga, cuman materi kita cuma if dan switch aja. Jadi kalian drag aja yang switch, taruh di bawah file info. Nah, untuk expression-nya itu, apa yang mau kalian bandingkan? Nilai apa yang dibandingkan untuk melakukan skenario yang berbeda. Nah, kan kita mau ngebandingin extension-nya. Jadi di sini kita pilih yang tadi ini, yang output to ini, yang file extension. Kan kita udah save, jadi kita bisa pakai use save value, file extension. Terus pilih aja yang extension. Jadi otomatis ntar dia bakal ngasih extension-nya. Nah, ini kita bisa tambahin case dulu nih. Ada case apa aja. Jadi kan aku mau 3. Ada yang Word, ada yang Excel, ada yang PowerPoint. Terus sisanya itu masuk ke folder others. Jadi berarti ada 3 case sama 1 default. Ini aku add new case aja. Case pertama aku mau kasihnya yang docx. Ini jangan lupa kasih titik ya di depannya. Karena kan extension itu ada titiknya. Habis itu case 2. Kita coba case 2. Case 2. Case 2-nya kita masukin pptx. Habis itu case yang terakhir, case ketiga kita mau XLSX. Udah ya. XLSX ya benar. Udah, jadi ada 3 case ya, sama 1 default. Defaultnya ini kepake buat yang file-file lain. Ntar kita mau masukin ke folder others gitu. Tapi pertama kita bikinnya yang docs dulu deh. Kita coba bikin satu dulu, terus coba run. Nah ini kan case docs, kita mau ngecek dulu foldernya itu udah ada atau belum. Nah untuk ngecek foldernya udah ada, maksudnya foldernya udah ada itu folder yang ini ya, folder Word. Jadi kan ntar ini aku mau pindahin yang dokumen ini ke folder sendiri namanya Word. Nah aku mau ngecek dulu folder Word itu udah ada belum. Kalau belum ada, kita harus bikin. Tapi kalau udah ada, nggak usah bikin lagi. Nah ini karena belum ada, aku mau bikin dulu. Pertama kan aku cek dulu foldernya udah ada belum. Nah untuk ngecek ini kita nggak perlu pakai if activity. Kita bisa pakai yang namanya activity folder
Axis. Ini activity khusus yang memang didesain buat file and folder automation. Nih, folder Axis. Jadi buat ngecek itu foldernya udah ada atau belum. Nah, ini kalian arahin aja nih ke folder kalian nyimpen tadi. Pertemuan 5, organize file. Terus pencet OK aja. Nah, ini kalian tambahin lagi. Ini belum kelar nih. Tambahin nama folder yang kalian mau cek. Jadi garis miring, backslash, terus nama foldernya yang kalian mau cek. Kan aku mau ngecek folder Word udah ada belum di foldernya. Nah, jadi aku tambahin garis miring Word. Nah, habis itu aku save resultnya. Nih, save for later use. Aku kasih nama folder Axis saja. Nah, yang disimpan resultnya itu true or false. Jadi kalau foldernya ada, dia bakal ngasilin true, bakal ngesimpan true. Tapi kalau foldernya nggak ada, dia bakal ngesimpan false. Nah, true or false ini yang bakal kita pakai di if else-nya. Jadi setelah folder Axis ini, kita langsung tambahin aja if activity. Kalian bisa cari atau drag dari kiri juga bisa. Nah, if activity-nya, aku mau ngecek yang tadi, save value-nya, yang folder Axis. Terus, kondisinya itu is false. Kenapa is false? Jadi, kalau nggak ada foldernya, kita mau bikin foldernya di dalam if ini. Makanya kita pakai false. Kalau true kan berarti foldernya udah ada. Berarti yang di dalam if ini nggak perlu nih kita jalanin. Kita save aja langsung. Terus di dalam if ini berarti kita mau bikin foldernya. Ada activity yang namanya create folder. Nih, create folder. Kalian bisa kasih nama. Ini nama foldernya. Sama persis kayak yang di atas ya harusnya. Sama persis yang ini. Kalian boleh arahin atau kalian copy yang di atas sama aja. Ini aku arahin terus tambahin lagi. Garis miring Word. Nah, ini aku nggak pakai else-nya ya. Karena memang aku nggak mau, kalau else-nya itu memang nggak diapa-apain gitu. Memang kosong, nggak ada else-nya. Jadi aku hide aja. Nah, jadi kalau foldernya nggak ada, dia bakal bikin folder. Nah, kalau foldernya udah ada, setelah dibikin, kita mau ngemindahin filenya deh. Pakai activity yang namanya move file. Nih, kalian bisa cari move file. Taruhnya di luar if-nya ya, jangan di dalam. Nah, ini kalian arahin filenya. File yang mau kalian pindahin. Kan file-filenya ada di sini kan ya. Nah, kita mau pakai yang current file. Nih, kan kita pakai looping. Looping, terus tiap datanya kita kasih nama current file. Jadi di sini kita mau pakai yang current file. Nah, terus di current file ini kayak dia udah ada atribut yang ngasih tahu full path-nya gitu. Nah, filenya itu disimpan di mana. Nih, yang full name include full path. Jadi ini tuh udah termasuk kalian simpan folder-foldernya tuh di mana, filenya itu di mana, di folder apa. Udah termasuk nih, udah termasuk di sini. Jadi kalian pilih yang itu. Terus to-nya itu kalian mau pindahin kemana? Kan kita mau pindahin ke folder Word tadi yang udah kita bikin. Jadi ini kalian tinggal arahin lagi. Desktop, pertemuan 5, organize file. Terus jangan lupa tambahin nama foldernya. Dan garis miring lagi. Backslash lagi. Kenapa tambahin backslash lagi? Karena kan kita mau mindahin file. Jadi kita harus pakai garis miring.
Oke, ini harusnya yang Word, kalau aku jalanin, yang Word udah otomatis filenya pindah ke folder sendiri gitu. Coba ya kita run. Ini aku baru bikin satu nih. Nah, ini udah successful, coba kita lihat ya. Nah, jadi dia bakal ngebikin folder sendiri nih, Word. Yang lain kan aku belum bikin, baru Word aja. Habis itu dia masukin semua file ke dalam folder itu, ke folder Word. Jadi caranya gitu. Ini aku balikin dulu aja ya. Aku cut, terus balikin lagi. Terus ini aku hapus lagi aja foldernya. Jadi balik ke semula ini. Nah, kita mau ngelakuinnya ke file yang lain. Jadi sebenarnya ini prosesnya sama persis, tinggal kalian ganti nama foldernya aja. Nama folder, ya nama foldernya doang sih sebenarnya yang perlu diganti. Jadi kalian tinggal salin sebenarnya untuk tiap case. Ini kalian pilih yang case pptx, terus isi. Pertama itu kita mau ngecek foldernya udah ada belum. Folder exist. Nah, path-nya itu kita arahin lagi. Ini benar-benar sama persis ya. Nama foldernya kalian mau apa? Aku maunya PowerPoint. Terus ini kalian bisa pilih lagi. Save resultnya ke use ini, save for later use. Ini aku kasih nama PPT Axis saja. Yang tadi aku ganti deh, sorry. Ini jangan folder Axis, aku ganti jadi doc Axis. Oke, kita balik lagi ya ke PPT. Habis dicek, aku mau pakai if buat bikin foldernya. Berarti ini kondisinya ini yang ppt x axis. Terus ininya is false. Langsung save aja, terus di dalamnya kita mau bikin folder kalau belum ada. Folder name, sorry ini arahin. Terus jangan lupa kasih nama foldernya. Ini nama foldernya harus sama persis sama yang di atas ya, jangan sampai beda. Kalau beda ntar ada error pasti. Ada masalah pasti sama otomasinya. Nah, kalau udah bikin folder, kita mau mindahin filenya lagi. Move file. Nah, ini kalian pilih yang current file, full name, include path. Udah termasuk sama lokasi filenya disimpan di mana. Terus to-nya ini sama persis kayak gini. Cuman kalian tambahin garis miring aja di belakangnya. Kasih nama foldernya, terus kasih garis miring di belakangnya. Nah, ini yang Excel udah juga ya, gini doang. Sorry, yang PowerPoint. Terus kita bikin yang Excel sekarang. Folder exist. Terus ini kita pilih lagi foldernya. Save for later use lagi. Ini aku mau kasih nama XLSX. Habis itu kita pakai if lagi. Ini benar-benar sama persis sama atasnya ya teman-teman.
If kondisinya itu yang ini. Is false, terus save aja. Habis itu kita create folder lagi. Folder name-nya juga sama. Oh, ini sorry ya, aku lupa. Jangan lupa kasih nama foldernya. Ini kalau lupa kayak gini, ntar foldernya kagak aku bikin. Aku kasih nama foldernya Excel. Jadi yang dicek itu folder Excel-nya udah ada atau belum. Terus ini juga sama ya. Jangan lupa kasih nama foldernya lagi. Nama foldernya jangan sampai beda sama yang atas. Habis itu kita kasih move file. Ini kita pakai yang full name. Terus to-nya itu kita arahin. Pertemuan 5, organize file. Kasih nama foldernya lagi. Excel tadi aku kasih namanya. Terus jangan lupa kasih backslash di akhirnya. Nah, ini untuk tiga-tiganya harusnya udah jalan. Cuman yang defaultnya aku belum bikin nih. Sekarang aku mau bikin yang default. Default itu berarti file selain 3 file, selain dokumen, selain PPT, selain Excel, bakal aku pindahin ke folder sendiri, namanya others gitu. Prosesnya juga sama persis, cuman nama foldernya aja yang beda. Jadi pertama kita cek dulu foldernya udah ada belum. Folder exist. Ini path-nya kita arahin sama persis kayak tadi. Terus kasih namanya others. Ini aku copy aja ya biar cepet. Save result-nya, ini kita save for later use, terus kasih nama others exist. Terus kita pakai if lagi. Kondisinya berarti pakai ini is for later use yang others. Ininya is false. Terus save aja. Terus kita create lagi foldernya. Ini aku udah copy ya file path-nya tadi yang dari atas sama persis. Habis itu kita mouse file-nya deh. Jadi file selain 3 file di bawah ini yang ada di cache ini bakal pindah ke folder others. Ini kita pakai current file, full name, terus to-nya ini kita kopas yang tadi, jangan lupa kasih backslash. Nah ini otomasinya udah kelar nih. Seharusnya kalau kalian jalan, foldernya bakal otomatis jadi rapi. Ini kalau aku buka masih belum rapi ya, filenya masih jadi satu. Coba kita jalanin. Nah ini cepat ya. Nah tuh. Jadi semua filenya bakal masuk ke folder-folder masing-masing. Yang Excel bakal masuk ke Excel nih. Terus yang PowerPoint bakal masuk ke PowerPoint. Terus yang terakhir yang Word bakal masuk ke Word. Terus sisanya yang nggak ada di case-case tadi itu bakal dipindahin ke sini. Ke folder ini, others. Yang txt sama zip kan tadi kagak ada di kondisinya. Kalau kalian mau bikin folder sendiri lagi ya boleh, kalian bisa tambahin cache sendiri lagi. Cache txt kalian mau masukin ke folder apa, kalau cache zip kalian mau tambahin ke folder apa, itu tuh boleh. Nah sekarang aku mau berantakin nih.
mau ambil sebagian. Aku taruh di folder Excel. Ini aku berantakin asal aja ya. Nah, jadi ini aku udah berantakin banget. Kayak yang di folder Excel itu kan harusnya Excel semua. Cuman ini ada Word. Terus di others-nya juga, others-nya sih udah biasa sih, udah benar. Terus yang PowerPoint-nya ini sama yang Word-nya, ini Word-nya paling berantakan. Sama beberapa file masih ada di sini. Nah, tapi ini bisa kita susun lagi. Balik ke semula. Bisa jadi rapih kembali. Ini otomasinya kalian nggak perlu apa-apain lagi. Udah sama persis. Kalian tinggal perlu klik yang ini, include subfolder. Jadi ntar subfolder yang ada di sini bakal otomatis dicek juga. File-filenya juga bakal disusun. Kalian tinggal centang ini terus run aja. Jadi ini yang berantakan harusnya ntar jadi rapi. Coba ya kita run. Ini kita coba buka. Nah tuh, ntar dia balik lagi ke semula. Yang file Excel bakal ke folder Excel. Yang address itu yang sisanya. Yang PowerPoint itu yang PowerPoint, yang Word, yang Word. Ntar kalau di dalam folder ada folder lagi, itu juga bisa disusun lagi. Jadi ini yang otomasi kali ini sangat bermanfaat sih. Siapa tahu kalian mau pakai, ini kalian bisa pakai sendiri di rumah. Buat nyusun folder-folder yang berantakan. Nah, udah sih untuk otomasi hari ini cuma 2 itu doang yang mau aku ajarin. Ini aku juga ada ngasih sedikit-sedikit file and folder automation biar kalian ngerti sedikit. Siapa tahu kalian mau pakai di project kan ya. Sekarang sebelumnya kalian udah ada yang mau nanya nggak tentang otomasi ini? Iya guys, ada yang mau nanya nggak nih? Sebelum ditutup. Kalau ada yang bingung tentang switch case atau otomasi yang tadi kita bikin. Ke folder sis itu buat apa ya tadi? Folder Axis itu buat ngecek foldernya udah ada atau belum. Sorry aku share screen lagi ya. Nah ini folder Axis. Jadi kalau sebentar. Nah, jadi kalau foldernya itu nggak ada, dia save resultnya itu bakal false. Hasilnya itu bakal false. Tapi kalau folder yang kita cek itu ada, ini kayak ini kan folder others, kita ngecek folder others, itu ada gak di folder ini, di organize file? Folder others ada gak? Kalau ada, dia resultnya itu true, terus di save ke sini. Kalau nggak ada, dia resultnya itu false, baru di save ke sini. Nah itu kan hasilnya true or false, masih belum berguna buat otomasi kita. Nah kita pakai resultnya itu di if ini. Jadi ini tuh sebenarnya dua ini tuh nyambung. Kita simpan value-nya, terus value-nya dipakai di sini. Nah kalau foldernya is false, kalau axisnya is false, berarti kan foldernya belum ada. Kita bikin folder gitu. Ini salah satu contoh penerapannya. Bisa aja ada penerapan lain gitu. Gimana? Ngerti gak? Paham katanya Kak? Oke.
Ini karena masih ada waktu sedikit, aku ke kuisis aja ya. Sebentar, aku buka dulu. Hmm, sebentar ya teman-teman. Ini kalian bisa join ya. Aku tunggunya gak lama-lama ya, karena waktunya tinggal sedikit. Guys, ditunggu ya sampai 14.40. Yes. Aku tunggu sampai jam 2.40 aja. Linknya udah aku kirim di kolom chat juga. Ayo teman-teman yang belum join, boleh join quizesnya. Aku tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Aku ini start aja ya.
Bagus-bagus nih Kak Alvin. Hampir semua pada benar. Guys, jangan lupa ya, terakhir nanti kita jangan live dulu, ada sesi dokumentasi. Oh iya. Jadi siap-siap buat on cam ya. Oke, ini kayaknya pada benar banyak ya. Memang harusnya sih banyak yang benar ya, materinya harusnya gampang. Jadi sepertinya nggak perlu aku review-review banget lagi. Kita tutup aja deh kelas hari ini. Sebelum udahan, aku mau ingetin lagi, uh, ini tuh kelas terakhir di tahun ini. Kita bakal libur 2 minggu, terus baru ada kelas di tanggal 7 Januari kalau nggak salah. Jadi kalian libur 2 minggu. Nah, tapi kalian jangan lupa buat udah mulai bikin projectnya, mulai diskusi sama kelompoknya, uh, mau bikin automasi apa, projectnya, tentang bahas projectnya, boleh Discordnya boleh dipakai juga, itu kan kita ada Discord khusus buat dipakai, memang buat kalian juga, boleh kalian pakai. Nah itu kira-kira kalau nggak salah projectnya ini bakal dipresentasiin kan dalam bentuk video. Itu tuh harus udah ada waktu Januari akhir. Jadi sebenarnya udah mau, nggak nyampe 2 bulan. Jadi kalian memang udah harus bikin sekarang. Kalian kalau ada masalah saat bikin, ada bingung-bingung atau apa, boleh nanya-nanya ke aku atau ke Yose. Kalau ada bingung ini buat apa, itu buat apa, boleh nanya, kita dengan senang hati menjawab. Udah itu aja sih dari aku. Mungkin Kak Yose ada mau nambahin? Gak ada sih, itu udah dijelasin ya. Jadi untuk project jadi perlu dicicil ya mulai dari sekarang. Soalnya itu juga bentar lagi ya, udah bentar lagi mau dikumpulin. Oke sih, udah sih itu aja. Boleh dokumentasinya boleh diminta untuk on cam kalian. Jadi aku bisa dokumentasiin. Teman-teman tolong on cam ya, soalnya mau dipakai buat absensi juga. Ya benar. Jangan lupa on cam ya guys. Aku tunggu sampai 14.49, 3 menit. Ayo yang lain ditunggu ya sampai 14.49. BTW aku juga mau nanya nih, kira-kira yang dijelasin Calvin lumayan ribet nggak? Apa kalau diikutin tadi? Nah, menurut kalian gimana nih guys? Apa biasa-biasa aja? Apa Itu Pak ada penawaran surat bisa dipahami? Aku takut soalnya kalian nggak bisa nggak bisa ngikutin codenya. Tapi kalau kalian belum
Kalau masih ada yang belum paham bisa dilihat videonya juga, bisa tanya aku dan Calvin sih. Itu yang ngerapihin folder, nyusun folder itu aku ada bikin tutorialnya, udah ada di YouTube UiPath. Kalau kalian bingung, kalian bisa nonton di sana aja, bisa kalian putar. Nah iya Ini benar tuh. recordingnya juga ada, aku harus nyantar. Kayaknya ini udah nggak ada yang nambah lagi Calvin ya. Apa di screenshot aja sekarang ya? Udah, itu teman-teman tolong on cam ya. Ini kenapa jadi berkurang? Jadi ya, gue hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, thank you ya guys. Thank you teman-teman yang udah hadir hari ini. Selamat Natal semuanya dan selamat tahun baru. Dan see you in 7 Januari lagi ya. Di sesi ke-6. Oke, udah boleh live ya. Makasih Kak. Iya. Makasih Kak. Iya. Thank you, Kak. Yuk. Ini aku end meeting aja Kak.